Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Agustina Suci dari STK IPA Ramania ingin menampilkan simulasi pembelajaran IPA dengan tema proses terjadinya hujan. Serta yang saya hormati yaitu dosen pengampu pembelajaran IPA sekolah dasar yaitu Ibu Farida Susantina, MPD. Nah, teman-teman silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Aisyah. Hadir, Ibu. Aulia. Hadir, Bu. Dinda. Hadir. Dimas. Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Ada yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Tidak, Bu. Saya tidak tahu. Tapi udah pernah lihat hujan kan? Sering. Oke. Sekarang kalian lihat dulu ya. Ibu akan menampilkan video kepada kalian. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Ada yang sudah paham dari video pembelajaran tersebut? Belum, Bu. Belum paham? Belum. Oke, sekarang buka bukunya halaman 217. Pembelajaran 5. Baik, Bu. Di situ tertulis hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Nanti kita bahas perubahan wujud apa aja yang terjadi di dalam proses terjadinya hujan. Baik, Bu. Oke, jadi hujan itu berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Ada yang tahu nggak air yang di permukaan bumi itu air apa aja? Air laut, air sungai, air danau, air... Saya tidak tahu lagi, Bu. Oke, tadi apa? Hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi ya, seperti air laut, air sungai. Oke, sekarang kita gambar dulu sesuai yang ada di buku tema.
air yang ada di permukaan bumi. Ini anggap aja air laut ya. Iya, Bu. Oke. Air yang ada di permukaan bumi, kemudian air tersebut menguap karena terkena sinar matahari. Nah, air yang ada di permukaan bumi seperti air laut, air sungai, air danau, air kali yang terkena sinar matahari, air tersebut akan menguap. Air tersebut akan menguap, lalu uapnya akan menjadi awan. Awan tersebut akan terbawa oleh angin, akan tertiup oleh angin. Nah, awan yang terkena angin, awan tersebut akan berubah menjadi butiran es dan air. Nah, setelah itu, karena awan tersebut terlalu berat terbawa angin dan dia tidak mampu untuk terus menampung beratnya butiran es atau air itu, jadi awan tersebut mengeluarkan titik-titik air atau yang disebut dengan hujan. Jadi air hujan yang turun ke bumi akan mengalir dari hulu ke hilir atau dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Dataran tinggi itu seperti pegunungan, bukit, pokoknya tempat yang paling tinggi ya. Nah, air tersebut akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Nah, dan nanti akan bermuara di laut. Sekarang kalian buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kalian tulis atau kalian gambar bagaimana proses terjadinya hujan yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, setelah itu kalian tuliskan bagaimana perubahan wujud yang terjadi di dalam proses terjadinya hujan. Baik, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silakan kerjakan. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Saya sudah selesai kelompok saya. Wah, hebat sekali kelompoknya Aulia. Coba Aulia tolong jelaskan perubahan wujud yang terjadi di dalam proses terjadinya hujan. Yang pertama itu ada cair menjadi gas Ya. atau menguap. Yang kedua itu ada mengembun, Bu. Wah, hebat sekali. Seperti yang tadi dijelaskan sama Aulia ya, perubahan wujud yang terjadi di dalam proses terjadinya hujan yaitu yang pertama apa tadi? Menguap ya? Ya, menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Air laut yang terkena sinar matahari, dia akan menguap. Dia akan menjadi gas. Lalu terbawa angin menjadi awan. Perubahan wujud yang terjadi di dalam proses terjadinya hujan yang kedua yaitu mengembun, di mana awan tersebut, gumpalan awan akan turun menjadi hujan, akan berubah menjadi air. Awan yang sudah tidak sanggup menahan beratnya air atau es, lalu awan tersebut akan turun menjadi air. Itu yang disebut dengan hujan yang turun ke bumi. Jika hujan terus turun ke bumi, terus saja turun ke bumi, akibat apa yang kita rasakan? Banjir, Ibu. Nah, banjir. Banjir itu asalnya dari mana sih? Dari ulah manusia. Kenapa bisa jawab ulah manusia? Karena buang sampah sembarangan. Buang sampah di sungai, Bu. Nah, ya, jadi supaya daerah atau lingkungan rumah kita tidak terkena banjir, kita harus menjaga lingkungan rumah kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang ke sungai, ke selokan. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana proses terjadinya hujan? Sudah, Bu. Oke, hari ini pembelajaran cukup sampai di sini karena kalian sudah mengerti ya bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi Ibu akhiri, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu.